jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun judi daring atau online tengah menjadi buah bibir. Rakyat biasa hingga kepala negara turut bersuara. Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak main judi. Kalau ada rezeki, katanya, lebih baik ditabung dan dijadikan modal usaha. Selain kehilangan harta benda, bermain judi baik luring maupun daring, dampaknya bisa merusak keluarga dan masa depan. Jokowi mengajak semua lapisan masyarakat untuk aktif mengingatkan, mengawasi, dan melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat berperan penting dalam membangun pertahanan nasional terhadap segala bentuk perjudian. Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan dan memerangi judi daring. Hingga 12 Juni 2024, sudah lebih dari 2,1 juta situs judi daring yang telah ditutup pemerintah. Namun, pengakuan Jokowi itu berbeda dengan laporan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Setiadi, yang menyebutkan dari 17 Juli 2023 sampai 13 Juni 2024, pihaknya telah menutup hampir 3 juta situs judi daring. Terlepas dari siapa yang salah data, berikut ini adalah awal mula kemunculan situs judi daring dan 7 fakta yang terkait dengannya. Dalam laman Kominfo dijelaskan, judi daring bermula di negara Karibia, Antigua, dan Barbuda pada 1994. Setelah pemerintah setempat mengesahkan Undang-Undang Perdagangan dan Pemrosesan Bebas, permohonan lisensi izin kasino daring menjadi mudah. Untuk melancarkan operasional kasino daring, perusahaan microgaming menyiapkan perangkat lunak perjudian dan bekerja sama dengan Cryptologic, perusahaan perangkat lunak keamanan daring. Lalu jadilah kasino daring pertama yang dibuat pada 1994. Dari waktu ke waktu, perangkat judi daring mengalami perkembangan pesat dan menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia. Kendati pemerintah Indonesia melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi daring, tapi yang terjadi di luar dugaan. Berikut 7 fakta menohok terkait judi daring di Indonesia. 1. Indonesia terbanyak di dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan Drone Emprit, diketahui kalau Indonesia merupakan negara dengan pemain judi daring terbanyak di dunia. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melansir, jumlah pemain judi daring di Indonesia mencapai 3,2 juta orang yang nilai transaksi mencapai 600 triliun rupiah atau setara 20% APBN. Jawa Barat terbanyak di Indonesia berdasarkan laporan Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online, Hadi Cahyanto, pada 25 Juni 2024, Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki pemain judi daring terbanyak di Indonesia. Jumlahnya mencapai 535.644 dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Di posisi kedua ada Jakarta dengan 238.568 pelaku dan nilai transaksi 2,3 triliun rupiah. Kemudian Jawa Tengah ada 201.963 pemain dengan transaksi 1,3 triliun rupiah. Banten 150.302 pemain dengan transaksi 1,02 triliun rupiah. Dan Jawa Timur ada 135.222 pemain judi online dengan nilai transaksi 1,05 triliun rupiah. 3. IRT hingga anggota DPR. Banyaknya pemain judi daring dengan perputaran uang yang terbilang fantastis itu membuat Indonesia darurat judi daring. Pemainnya pun lintas kalangan, mulai ibu rumah tangga hingga anggota DPR. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diketahui ada lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD yang bermain judi daring dengan agregat transaksi mencapai 25 miliar rupiah per orang. Adapun anggota DPR yang ketahuan ada 82 orang dan telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. 4. Dipromosikan artis. Pamor judi daring kian gacor setelah dipromosikan banyak artis nasional atau influencer, sehingga banyak masyarakat yang tergiur hingga akhirnya babak belur. Untuk membuat video promosi judi daring, para pesohor itu dibayar antara 10 juta rupiah hingga 100 juta rupiah dengan durasi kurang dari 1 menit. Sebagian dari mereka sudah divonis bersalah.
5. Istri bakar suami. Pada pekan kedua Juni 2024, publik dibuat kaget oleh berita tentang seorang polisi di Mojokerto dibakar istrinya sendiri yang juga berstatus polisi. Dikabarkan, peristiwa nahas itu terjadi lantaran suami menggunakan gajinya untuk bermain judi daring. Tak terima, istrinya marah hingga terjadi insiden yang membuatnya trauma. Bukan hanya polisi, tentara pun sama. Seorang perwira TNI yang bertugas di Brigif 3 TBS, Sulawesi Selatan diduga menyalahgunakan dana satuan sebesar 876 juta rupiah untuk bermain judi daring. Ia terancam dipecat dari TNI. 6. Wartawan tak ketinggalan. Selain anggota polisi, TNI hingga anggota DPR, wartawan pun tidak ketinggalan. Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring, Hadi Cahyanto, melaporkan ada 164 wartawan yang juga bermain judi daring dengan nilai transaksi 1,477 miliar rupiah. Pihaknya mengaku sudah mengantongi nama dan alamat para pewarta itu. Dewan Pers meminta Satgas Pemberantasan Judi Online untuk membuka data tersebut, sehingga bisa dipastikan apakah mereka benar wartawan atau bukan. Punya peran dalam kontrol sosial, wartawan tidak patut bermain judi daring. 7. Jokowi bereaksi. Di ujung masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Hadi Cahyanto. Salah satu tugasnya adalah mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.